Acara 1. Pengenalan alat lab, medium pertumbuhan, sterilisasi, dan teknik aseptis. Saya, Felicia Tiara Kinanti dengan NIM B1C024014. Macam-macam alat laboratorium mikrobiologi. Yang pertama ada gelas ukur. Digunakan untuk mengukur volume cairan secara kasar dengan berbagai ukuran. Lalu ada tabung reaksi, tempat pengujian reaksi kimia, kultur mikroorganisme dalam bentuk cair. Lalu ada rak tabung reaksi, tempat untuk menyimpan dan menata banyak tabung reaksi. Lalu ada gelas piala, sebagai wadah umum untuk menampung cairan, larutan, dan media kultur. Lalu ada elemennya, wadah berbentuk kerucut dengan mulut sempit digunakan untuk pencampuran, pemanasan, dan penyimpanan larutan. Lalu ada cawan Petri, wadah berbentuk piringan dengan penutup yang digunakan untuk menumbuhkan kultur mikroba pada media padat. Batang L, alat untuk menggerakkan atau menyebar larutan media pada permukaan media padat. Lalu ada botol vial, botol kecil untuk menyimpan sampel mikrobiologi. Lalu ada hot plate stirrer, alat yang digunakan untuk memanaskan dan menghomogenkan larutan secara kontinu. Lalu ada pipet ukur, alat yang digunakan untuk mengukur dan memindahkan volume cairan dengan akurasi lebih tinggi. Lalu ada spektrofotometer, alat yang berfungsi untuk mengukur nilai absorbansi atau intensitas cahaya yang diserap oleh sampel pada panjang gelombang tertentu. Lalu ada neraca analitik, alat ukur yang berfungsi untuk menimbang bahan dengan presisi sangat tinggi. Lalu kita masuk ke penggolongan media berdasarkan wujud. Yang pertama media padat, berbentuk padat dengan bahan pengental seperti agar, contohnya nutrien agar. Yang kedua media semi padat, memiliki konsistensi lebih lembut, digunakan untuk kultur mikroorganisme yang membutuhkan oksigen terbatas serta uji motilitas bakteri. Yang ketiga media cair, media tanpa bahan pengental berbentuk cair digunakan untuk menumbuhkan populasi mikroorganisme dalam jumlah besar. Lalu kita masuk ke penggolongan media berdasarkan fungsinya. Yang pertama media umum, media sederhana yang dapat mendukung pertumbuhan sebagian besar mikroba, contohnya nutrien agar. Yang kedua media selektif, media yang mengandung bahan kimia atau senyawa yang menghambat pertumbuhan mikroba tertentu dan hanya memungkinkan mikroorganisme yang diinginkan tumbuh, contohnya MSA. Lalu, media diferensial, media yang mengandung indikator pewarna yang membedakan mikroorganisme berdasarkan sifat fisiologisnya. Lalu ada media perhitungan, media yang digunakan untuk menghitung jumlah mikroorganisme. Lalu yang terakhir ada media diperkaya, media yang ditambahkan bahan tambahan seperti darah, serum, atau vitamin untuk menumbuhkan mikroba yang memerlukan nutrisi lebih kompleks. Lalu kita masuk ke prinsip sterilisasi. Sterilisasi adalah proses pembebasan alat, media, atau bahan dari semua bentuk mikroorganisme hidup, termasuk bakteri, spora, virus, dan jamur. Tujuannya untuk mencegah kontaminasi dan memastikan keamanan serta keakuratan hasil mikrobiologi. Prinsip utamanya melibatkan penghancuran mikroorganisme dengan cara pemanasan, penyaringan, atau penggunaan radiasi sehingga material menjadi steril. Lalu kita masuk ke metode sterilisasi. Yang pertama, sterilisasi uap bertekanan menggunakan autoclave. Menggunakan uap air bertekanan pada suhu 121 derajat dengan tekanan 15 PSI selama 15-40 menit. Yang kedua ada sterilisasi panas kering menggunakan oven. Melibatkan pemaparan suhu 160-180 derajat selama 1-2 jam menggunakan oven sterilisasi. Yang ketiga ada sterilisasi kimiawi. Menggunakan bahan kimia seperti etanol 70%. Lalu ada filtrasi atau sterilisasi mekanik, menggunakan saringan membran dengan pori 0,2 mikron untuk menyaring mikroorganisme dari larutan sensitif. Lalu ada radiasi ultraviolet, digunakan untuk sterilisasi permukaan dan udara, serta alat yang sensitif panas. Lalu yang terakhir ada pemijaran langsung. Metode sterilisasi menggunakan pembakar bunsen dengan cara pemijaran atau pembakaran langsung menggunakan nyala api dari pembakar bunsen. Lalu kita masuk ke prinsip dasar teknik aseptis. Teknik aseptis merupakan teknik utama dalam mikrobiologi yang bertujuan untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme asing ke dalam kultur mikroba, peralatan, dan juga lingkungan kerja selama prosedur laboratorium. Prinsip dasarnya menciptakan dan mempertahankan kondisi steril yang memungkinkan kultur mikroorganisme yang diinginkan tumbuh tanpa terganggu oleh mikroba lain yang tidak diinginkan. Lalu, prinsip utama teknik aseptis. Yang pertama, penggunaan alat dan bahan yang sudah disterilkan. Yang kedua, pemindahan atau transfer kultur mikroorganisme harus dilakukan secara hati-hati. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan kerja dan menggunakan perlindungan seperti sarung tangan, masker, dan lain-lain. Yang keempat, menghindari kontak langsung kultur dengan udara terbuka. Dan yang terakhir, melakukan sterilisasi rutin pada alat kerja selama proses berlangsung.
Lalu kita masuk ke aplikasi praktis dan alasan penting dari sterilisasi. Yang pertama, aplikasi praktis. Sterilisasi digunakan untuk membersihkan alat laboratorium, media kultur, dan bahan uji agar bebas dari mikroorganisme. Yang kedua, teknik aseptis diterapkan saat pengambilan sampel, inokulasi, dan pemindahan kultur mikroba agar mikroorganisme asing tidak masuk. Yang ketiga, digunakan dalam uji sterilitas produk farmasi, pangan, dan alat kesehatan. Lalu yang keempat, penerapan dilakukan di berbagai tahap laboratorium, misalnya sterilisasi alat dengan autoklaf. Lalu alasan penting dari sterilisasi, yang pertama, mencegah kontaminasi mikroba. Yang kedua, menjamin keamanan dari mikroba patogen. Yang ketiga, memastikan validitas hasil. Yang keempat, mengurangi resiko kesalahan operasional. Dan yang kelima, mencegah penyebaran penyakit. Oke, kesimpulan dari praktikum kali ini adalah mahasiswa mampu mengetahui alat-alat laboratorium, mengetahui teknik sterilisasi, lalu mahasiswa juga dapat melakukan desinfeksi, serta menerapkan teknik kerja aseptis untuk mencegah kontaminasi, dan mahasiswa juga mampu membedakan jenis media kultur, mengetahui juga perbedaan dari media nutrien agar, potato dextrose agar, dan yang paling penting, praktikum ini menegaskan pentingnya penguasaan teknik sterilisasi dan aseptis sebagai dasar keberhasilan dalam laboratorium mikrobiologi guna menjamin kebersihan alat, media, dan hasil pengujian yang akurat serta bebas dari kontaminasi. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan.